Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komalin Tamalani, nomor absen 31 dari kelompok 8. Baik, kali ini saya akan presentasikan mengenai essay yang judul saya, yaitu optimalisasi pendidikan kedokteran sebagai strategi preventif dalam menekan penyebaran penyakit infeksi terkait perjalanan internasional. Baik, yang pertama saya akan mulai dari latar belakang dan juga urgensi global. Yang dimana ringkas, adapun resiko eskalasinya yaitu aktivasi wisata bisnis, migrasi dan juga pertukaran pelajar, mempercepat dinamika penyebaran penyakit lintas negara. Dan juga adapun ancaman dari pasca pandeminya, yaitu terjadi pemedakan jarak biologis antara wilayah endemis dan juga non-endemis di seluruh dunia. Baik, selanjutnya ada pun rumusan masalah itu, kesenjangan sistem saat ini, yaitu contohnya pada keterbatasan kurikulum pendidikan saat ini masih didominasi pendekatan kuratif, pengobatan daripada preventif dan juga promotif. Rendahnya kompetensi pada banyaknya dokter yang belum memadai dalam memberikan edukasi pra perjalanan, juga pemahaman vaksinasi itu apa, dan juga bagaimana penggunaan dari profilaksis itu. Adapun respon reaktif yaitu tenaga medis cenderung bertindak setelah penyakit muncul daripada proaktif yaitu mencegah penularan sejak awal, dan juga kurangnya edukasi dari dokter untuk memberitahu ke masyarakat bagaimana cara untuk menangani penyakit ataupun mencegah suatu penyakit. Baik, selanjutnya ada pun analisis data dan juga resiko klinis, yaitu yang pertama adanya peningkatan kasus. Terdapat kenaikan sebesar 18% pada kasus penyakit impor akibat keterlambatan deteksi dini dan juga fasilitas kesehatan yang primer. Mana berdasarkan dari jurnal yang saya baca. Adapun kecepatan patogen itu virus seperti mpox dan juga varian influenza baru dapat berpindah ke benua lebih cepat daripada masa inkubasinya. Selanjutnya, adapun celah transmisinya itu kegagalan praktisi dalam identifikasi riwayat perjalanan pasien menjadi faktor utama transmisi lokal yang tidak terkendali. Baik, selanjutnya adapun strategi reformasi kurikulum berbasis CBL. Nah, yang pertama itu apa tuh CBL? CBL merupakan case based learning, yaitu menerapkan simulasi kasus infeksi real dari berbagai belahan dunia untuk melatih sensitivitas dari diagnosisnya. Dan juga integrasi sistematis, yaitu memasukkan materi epidemiologi penyakit global dan juga risiko kesehatan perjalanan ke dalam pembelajaran inti. Adapun anamnesis geografis yaitu mempertajam kemampuan mahasiswa dalam membedakan gejala infeksi umum dan juga penyakit tropis impor melalui riwayat perjalanan. Selanjutnya, ada pun strategi dua digitalisasi literasi informasi. Itu bagi menjadi tiga. Yang pertama ada Pre-TB Advance, yang merupakan memberikan penilaian risiko yang presisi berdasarkan data hotspot yang diperbarui oleh secara kontinu oleh WHO. Dan juga Survey Real Time, yaitu melatih calon dokter nantinya menggunakan platform digital internasional untuk memantau tren wabah global secara langsung, seperti untuk mengetahui apa saja penyakit-penyakit yang banyak dialami oleh orang saat ini melakukan travel. Adapun simulasi AI itu penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa dalam menangani skenario isolasi dan karantina. Di mana seperti yang kita ketahui saat ini, masyarakat banyak sekali menggunakan AI, itu seperti misalkan untuk mencari ide ataupun untuk pelajar, dan juga bisa untuk kita mencari informasi-informasi yang ingin kita cari. Contohnya seperti informasi kesehatan. Selanjutnya, ada pun profil resiko dan intervensi pendidikan. Yang pertama, seperti pada taba itu cantumkan merupakan penyakit-penyakit yang sering dialami oleh masyarakat yang melakukan travel. Pertama ada Plasmodium malaria, di mana itu merupakan penyakit yang resikonya sering dialami oleh wilayah tropis dan juga subtropis, dan juga subtensinya penguatan anamnesis geografis. Selanjutnya ada novel influenza atau mpox, yaitu kedatangannya contohnya di bandara ataupun tempat transportasi yang ramai orang. Strateginya di protokol isolasi yang ketat dan juga deteksi secara dini nih, sebagai pencegahan untuk menangani suatu penyakitnya. Selanjutnya ada pun Salmonella TB atau Vibro, yaitu sanitasinya buruk jika destinasi tujuan, dan juga strateginya dengan edukasi profilaksis pra-travel dan juga kebersihan yang perlu dijaga. Adapun selanjutnya ada viral hemorrhagic fever, yaitu wilayahnya terjadi pada wilayah endemik baru. Strateginya dengan literasi data surveillance global. Melalui data ini kita dapat mengetahui bagaimana penyakit itu banyak menyerang masyarakat ataupun bagaimana untuk menangani penyakit-penyakit tersebut.
Baik, untuk selanjutnya itu adanya kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, optimalisasi pendidikan kedokteran adalah strategi preventif vital untuk nantinya mencetak dokter sebagai filter biologis yang mampu memutus rantai dari penularan patogen internasional sebelum menjadi wabah domestik. Keberhasilan dari dokter ini memerlukan sinkronisasi kurikulum dengan standar keamanan global. Penetapan kompetensi travel medicine ini difasilitasi kesehatan primer. Setelah kolaborasi ini lintas sektor untuk mempresentasikan atau menyediakan data superior bagi mahasiswa nantinya sangat penting untuk mencetak dokter yang kompeten dan juga dokter yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit nantinya. Dan juga nantinya sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangan penyakit apalagi sebelum melakukan travel. Dan juga mengetahui apa jenis-jenis penyakit yang berbahaya dan juga pengobatannya. Adapun referensi yang saya gunakan seperti tercantum pada PPT. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan Pama Santi. Om Santi Santi Santi.